Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Tambunan. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Cipatat yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Saat ini saya duduk di bangku kelas 11. Topik pembahasan yang kali ini akan saya bahas adalah yang pertama, budi pekerti, yang kedua, etika, yang ketiga, moral, yang keempat, adab kesopanan, dan yang kelima, adab pergaulan. Teman-teman tahu tidak apa itu pengertian pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan tercanda didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya, dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Pendidikan karakter sangat penting diberikan sejak dini untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Apa itu budi pekerti? Istilah budi pekerti adalah gabungan dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Arti kata budi sendiri adalah sadar, nalar, pikiran, atau watak. Sedangkan arti kata pekerti adalah perilaku, perbuatan, perangai, tabiat, watak. Sedangkan pengertian budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkah laku, akhlak, perangai, atau watak. Yang jika disimpulkan bahwa budi pekerti merupakan sesuatu yang berkaitan sangat erat mengenai karakter manusia baik dalam sifat maupun perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Contohnya, yang pertama, menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Yang kedua, bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan sendiri. Ada pepatah yang berbilang, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Yang ketiga, jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Yang keempat, peduli terhadap sesama dan mau membantu orang lain. Yang kelima, berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Contoh-contoh sikap beretika yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik dan sopan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain. Yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi. Yang kelima, bertanggung jawab atas dampak dari tindakan dan kata-kata sendiri. Apa itu moral? Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Moral merupakan ukuran baik buruknya manusia sebagai manusia. Artinya, penilai moral tidak mempertimbangkan jenis kelamin, hobi, profesi, atau predikat lainnya. Contoh-contoh sikap bermoral, yang pertama menjalankan amanah, jujur, yang kedua menerapkan toleransi, yang ketiga tutur kata yang sopan. Apa perbedaan etika dan moral dan apa hubungannya? Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas berupa aturan, nilai-nilai, norma-norma, cakupannya khusus dan tetap. Sedangkan etika adalah cabang filsafat yang mengkaji prinsip moral, cakupannya lebih luas dan universal. Hubungan etika dan moral adalah etika dilakukan berdasarkan moral. Moral adalah pedoman kehidupan, sementara etika mengikuti pedoman tersebut. Apa itu adab? Adab memiliki sebuah arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Adab erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Di sini saya akan membahas dua tentang adab. Yang pertama, adab kesopanan dan adab pergaulan. Apa itu adab kesopanan? Adab kesopanan adalah adab yang mengatur tentang cara bersikap dan berperilaku yang baik. Contoh-contohnya, yang pertama, mengucapkan salam dan menyapa orang lain dengan ramah. Contohnya, saat kita di sekolah bertemu dengan guru, saat kita ingin lewat, kita salam gurunya. Atau saat kita lewat di jalanan, kita mengucapkan permisi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam pergaulan. Seringkali anak muda menggunakan kata kancing coplok. Teman-teman mungkin mengetahui apa itu bahasa kancing coplok. Mungkin kita dapat menguranginya. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian diri serta lingkungan sekitar.
Yang keempat, menghormati privasi orang lain. Yang kelima, menghargai waktu dan tidak menunda-menunda pekerjaan. Apa itu adab pergaulan? Adab pergaulan adalah adab yang mengatur tentang bagaimana cara menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam lingkup pergaulan, khususnya di lingkup para remaja. Contoh-contohnya, yang pertama, memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh positif. Yang kedua, menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan berbahaya. Contohnya, kita menghindari tawuran, narkoba, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, bersikap proaktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Di sekolah, contohnya kita dapat mengikuti organisasi-organisasi atau ekstrakurikuler lainnya. Yang keempat, menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok. Yang kelima, berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam berbagai situasi sosial. Sekian paparan materi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.